Karena beberapa bulan dan sebetulnya sampai saat ini kami juga masih memantau TPST yang diinginkan oleh Pak Luhut tadi misalnya itu belum terbangun. Belum terbangun. Itu baru orang-orang perintah mungkin misalnya sekarang ada G20 dan lain, kita sering silap ya, mata kita tuh sering silau dengan teknologi-teknologi yang kayak wah ini bisa memusnahkan sampah dan bisa menjadi energi yang bisa kita pakai seperti itu. Metro Bali Podcast. Sampah membawa berkah. Sampah juga menjadi bencana. Sampah selalu bermasalah dan sepertinya ada masalah dengan yang mengelola. Dan tentu saja menjelang G20, ternyata sampah pula yang menjadi masalah. Sebenarnya ini berawal dari mana dan harus berakhir di mana? Adakah yang memang tidak serius atau tetap saja dianggap sampah akan selalu bermasalah di Bali? Metro Bali Podcast, di depan saya sudah ada dua wanita cantik yang sangat luar biasa. Terima kasih hadir Mbak Catur Yuda Aryani. Iya. Terima kasih sudah hadir di Sama-sama. Metro Bali Podcast. Beliau adalah Direktur PPLH Pusat Lingkungan Hidup Bali. Pendidikan Lingkungan Hidup Bali, begitu ya Mbak? Iya, betul. Oke, nanti mohon dikupas isiannya. Selanjutnya ada perempuan cantik juga, Oktaria Asma Rani, mungkin lebih populer dipanggil Rani ya. Adik kita ini adalah Project Manager Merah Putih Hijau, seperti warna balon ya. Program pendampingan masyarakat untuk membangun sistem pengolahan sampah di desa berbasis sampah. Nah, kalau ungkapan ini sering banget saya dengar ya, berbasis sumber. Saya nggak tahu apa itu. Gitu. Terima kasih sudah hadir di Metro Bali Podcast. Berbicara sampah, sekarang ini ramai karena akan dilaksanakannya G20 di Bali. Dan kalau berbicara sampah ini, ungkapannya sangat idealis ya dari dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu masih berlaku apa enggak? Atau sekarang mungkin, ayo kita pilih sampah yang tepat begitu. Dan kita juga sering mendengar mengenai bank sampah. Kalau kita bicara bank itu identik dengan sesuatu yang berharga begitu. Saya mulai dulu ke Mbak Catur ya. Mbak Catur aktif di Lingkungan Hidup Bali, Pusat Pendidikan. Kalau saya membaca tentang PPLH ini kan bergerak dari berbagai generasi begitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu deh tentang PPLH. Ya, PPLH Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Kami lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, lingkungan dan pemberdayaan. Ya. Dan kami sudah lahir 97 kalau untuk di Bali. Dan kalau saya sendiri pribadi gerakan ikut PPLH sejak tahun 90. Jadi Lama saya banget. sudah 30 tahun. Jadi sudah sangat tahu Jadi, bagaimana. Ya, regenerasinya sudah banyak. Jadi kegiatan ini memang punya visi adalah bagaimana masyarakat itu peduli ya terhadap lingkungannya, bagaimana mereka sejahtera karena mengelola lingkungan yang berkelanjutan. Nah, sasaran proyek kami sebetulnya kegiatan-kegiatan kami itu adalah mulai dari anak-anak usia dini sampai masyarakat dewasa. Karena kami ingin ada perubahan perilaku dan perubahan pola berpikir, mindset begitu sejak dini. Bahwa bagaimana mereka diciptakan menjadi orang-orang yang sangat peduli lingkungan. Itulah makanya kalau kami di Bali lebih banyak bermitra dengan sekolah-sekolah, terus juga di tingkat dewasa ya kami bekerja di desa-desa. Itu. Jadi sudah dari generasi dini sesungguhnya untuk mengenal lingkungan. Ya, harus. Baik, saya bergeser sekarang ke Mbak Rani. Merah, putih, hijau. Ini apa yang menjadi satu gambaran sih sebenarnya terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Padahal tadi Mbak Catur sudah berjuang nih melakukannya dari tingkat dini, tetapi masih saja hal ini harus kita sepertinya kita harus berjuang gitu ya. Iya, kalau Merah Putih Hijau sendiri adalah sebuah program sebenarnya. Jadi nama program Merah Putih Hijau itu karena merah putih bendera kita Indonesia, hijau itu lestari. Jadi harapan kita dengan cara kita bijak mengelola sampah, kita bisa membuat Indonesia hijau, Indonesia lestari. Makanya namanya Merah Putih Hijau.
Merah Putih Hijau ini merupakan program di yayasan, namanya Yayasan Bumi Sasmaya. Kami sebenarnya sudah bergerak sejak tahun 2016. Masih sangat muda, kalau mungkin anak kecil masih SD kali ya, masih baru masuk SD ini. Sedangkan PPLH kan udah 25 umurnya, mungkin udah sebentar lagi mau jadi ibu-ibu mungkin ya kalau misalnya manusia. Tapi kami baru sekali merintis dan belajar bareng-bareng. Jadi Merah Putih Hijau ini bergeraknya memang di desa-desa karena kami melihat adanya kebutuhan untuk pengelolaan sampah yang benar-benar langsung dari sumbernya seperti itu. Karena memang jargon kami adalah pemisahan adalah kunci. Jadi memang dari awal untuk kita bisa mengelola sampah dengan baik, itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah memisahkan sampah sesuai dengan sumbernya, sesuai dengan jenisnya, maaf. Jadi dari sumber kita melakukan itu, untuk selanjutnya jadi kita lebih mudah dan untuk mencapai orang-orang bisa memisah itu kan ada banyak sekali elemennya ya. Nggak mungkin kalau tadi Bu Catur tadi sudah ngobrol-ngobrol kita di belakang, nggak mungkin tuh kita pendidikan itu cuma tempel poster pisah sampah dari rumah terus besoknya masyarakat udah langsung pintar misah, nggak seperti itu. Edukasi juga harus ada, kolaborasi dengan berbagai stakeholder di desa maupun di luar desa juga harus, dengan organisasi-organisasi yang kita punya visi yang sama. Jadinya untuk benar-benar bikin sistemnya jalan, itu Merah Putih Hijau mencoba untuk mengintegrasikan dan juga connecting the dots atau menghubungkan titik-titik inilah orang-orang ini biar kita bisa kerja bareng seperti itu. Jadi sesungguhnya Mbak Catur dan Mbak Rani ini dengan lembaganya masing-masing ini sudah mempunyai pondasi, sudah menyiapkan pondasi dan bahkan sudah mulai membangunnya sudah puluhan tahun begitu ya Mbak Catur ya. Namun ada apa sesungguhnya di balik semua itu? Kenapa kemudian sampah ini selalu menjadi masalah? Saya sering lihat truk-truk sampah itu harus ngantre di tempat pembuangan sampah akhir ya, TPA Suwung misalnya, kemudian juga saya sebut saja di Tabanan juga. Jadi pertanyaannya klasik, sebenarnya ini yang bermasalah sampahnya atau pengelola sampahnya? Jika tadi Adik Rani mengatakan berbasis sumber, ini kan sedang ramai nih dibicarakan, bahkan juga sudah ada mungkin perdanya juga. Kalau saya ibaratkan di tengah COVID sekarang ini kita nggak biasa pakai masker, tapi hanya kita biasa pakai masker. Ini sebenarnya kalau dari pandangan ibu-ibu cantik, Mbak cantik berdua ini, yang masalah ini sebenarnya ada di mana ya? Kalau masyarakat sendiri kan paham betul ya, ibaratnya sampah ini harus dibuang. Sederhananya begitu aja. Memilahnya di awal, kalau saya pribadi mungkin mewakili ibu yang lain juga kalau udah lihat plastik, botol, aduh males deh milahnya udah buang aja gitu kan. Gitu ya. Iya. Gimana ini Mbak Catur? Ya, kalau saya sih melihatnya ini adalah kesadaran yang terlambat begitu ya. Kesadaran yang terlambat. Kesadaran manusia yang terlambat karena berangkat dari saya tadi sudah cerita bahwa saya bekerja di lingkungan ini sudah 30 tahun. Jadi kesadaran harus memilah, mengelola sampah itu ya. Itu sejak saya bekerja di PPLH ini. Lalu kami mencoba untuk membagikan pengetahuan ini kepada masyarakat. Tapi bisa dibayangkan kalaupun tidak dihitung yang saya di Jawa tetapi saya di Bali 97, orang merasa bahwa ini pekerjaan yang ngerepotin. PPLH ini ngajak ngerepotin masyarakat saja, harus memikirkan tentang sampah. Sampah itu pandangan masyarakat di tahun itu adalah sesuatu sisa yang harus dibuang. Selesai. Begitu. Akhirnya kami masuk ke sekolah, kami masuk ke masyarakat dengan upaya keras kami ya, karena kami selalu berpikir bagaimana menjaga lingkungan untuk masa depan anak-anak. Tapi waktu itu ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Karena apa? Kesadaran yang terlambat. Tadi saya bilang pemerintah pun sejak tahun, kami tadi kan berdiri 97. Undang-undang baru keluar tahun 2008. Aduh, itu terlambatnya berapa tahun ya? Artinya kan begitu, bahwa kami sendiri sudah berpikir bahwa satu saat peradaban ini kan akan terus maju. Orang selalu mau instan, begitu. Dan bahan yang digunakan tadi ternyata lambat laun adalah sesuatu yang instan yang tadi karakter masyarakatnya suka membuang sembarangan. Ini kami ini sudah mulai berpikir, memprediksi ini kalau dibiarkan pasti akan menjadi sebuah bencana, petaka buat manusia. Nah, oleh karena itu kami menyadari bahwa 2008 keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kami bahagia karena ternyata masyarakat itu ketika sudah ada peraturan kebijakan baru dengar.
Nah itu, jadi oke lah 2008 orang mulai diajarkan bahwa jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu pertama. Padahal itu sudah ungkapan lama banget gitu ya, dan ungkapan baru lama. lahir Jangan kayaknya buang deh. ya. Waktu kita TK, SD. TK nyanyi itu ya. Kita. Benar. Kita Jangan baru buang sampah tahu sampah, kita sembarangan. udah dikasih tahu itu Betul. ya. Nah itu jadi akhirnya orang-orang hanya berpikir di tahun 2008 adalah jangan buang sampah sembarangan. Karena memang selama ini buang sampahnya sembarangan ya. Ada di sungai, ada di pinggir pantai, ada di kebunnya orang yang kosong ya, kita manfaatkan begitu. Di tahun 2008, lalu prosesnya mulai berjalan, kesadaran semakin nambah memang. Nah menambahnya ini di tingkat sampai sekarang kita bilang adalah pilah sampah gitu, sesuai jenisnya. Nah itu ada kesadaran maju. Terus kesadaran maju lagi adalah, oke, ternyata kalau kita hanya memilah sampah, ternyata ada satu kesalahan yang nanti bisa kita kupas lagi adalah ketika munculnya bank sampah, orang hanya berpikir yang bernilai saja dipisah. Tetapi selanjutnya yang lain dianggap tidak bernilai, itu dicampur kembali. Nah artinya tetap bahwa itu akan dibuang ke TPA. Itu ada kesadaran. Muncul tahun 2018 ada peraturan baru. Ya, kesadaran baru di pemerintah adalah membuat peraturan kelola sampah berbasis sumber. Nah, ini bagus. Tetapi lagi-lagi kita harus kami sebagai LSM harus menjadi pemantau, begitulah kalau boleh dibilang, bagaimana nanti regulasi ini bisa jalan dengan baik di masyarakat. Karena perjalanannya panjang sekali tadi itu. Kalau saya pantau mungkin bagi penonton Metro Bali Podcast juga menjadi cukup kaget gitu. Jika kita sebenarnya sudah berusaha dari tahun 97, hanya sepele aja, urusannya cuma sampah gitu ya. Iya. Dan ini berefek di mana-mana akhirnya. Pada kemudian yang ramai kemarin itu kan kita ada aturan dari Bapak Gubernur bahwa kita menghindari untuk menggunakan sarana plastik. Oh ya. Ya, sejauh mana sebenarnya korelasinya itu, karena pada akhirnya kita masih tetap aja ini adalah sebuah sarana yang kita perlukan. Berbasis sumber ya Mbak Rani. Kalau berbicara berbasis sumber, ini sepertinya ada sebuah gerakan perempuan, entah itu ibu-ibu PKK, remaja putri, terfokus kepada perempuan saja bahwa ini harus dilaksanakan. Bank sampah didirikan, merebak di mana-mana, yang akhirnya dalam tanda kutip hanya seremonial belaka. Apa iya begitu? Ini harus pelan-pelan jawabnya, karena memang kita nggak bisa benar-benar menyalahkan bank sampah itu sendiri ya. Bank sampah sendiri kalau menurut kami ini ya itu adalah salah satu cara yang sangat bagus sebenarnya untuk memantik masyarakat tadi untuk mengetahui bahwa sampah itu bukan cuma sekedar sampah. Kalau dia dipilah dengan baik, dia bisa menghasilkan sesuatu, dia bisa ditukarkan dengan sejumlah uang misalnya kalau di bank sampah, atau mungkin di beberapa bank sampah lainnya ada yang menukar dengan sembako misalnya. Tapi itu memang pertama-tama yang tadi Bu Cetu tadi sempat bilang, kita harus berhati-hati agar tidak masyarakat ini berpikir, oh ya udah saya mau memisah sampah, saya mau benar-benar sesuai dengan jenisnya yang bagus ini, botol sama botol, kresek sama kresek, hanya karena saya dapat insentif uang. Kalau misalnya saya nggak dapat uang, ya udah, saya nggak bakal mau. Buat apa gitu? Anggaplah nanti ternyata funding atau pendanaan yang nggak ada, habis, terus masyarakat tiba-tiba dibilang ya udah sekarang milah sampah ya sendiri, tapi nggak ada insentif lagi. Jadi masyarakat jadi kayak, buat apa ya saya milah sampah lagi, kan dulu kan saya udah dikasih imbalan. Terus sekarang kok saya nggak dikasih, buat apa saya milah sampah? Jadinya mindsetnya adalah takutnya kita selalu berhati-hati untuk di bank sampah ini, takutnya adalah mereka fokusnya bukan karena aku memilah, karena itu adalah tanggung jawabku, sampahku ini tanggung jawabku, makanya aku harus pilah. Tapi aku memilah karena aku dapat imbalan, seperti itu. Itu yang kita perlu hati-hati. Tapi saya kalau yang Mbak Rani lihat di lapangan sendiri, apakah memang iya seperti itu? Di berapa persen bisa dikatakan bahwa ibu-ibu rumah tangga itu kadang-kadang sampai mengumpulkan di rumah masing-masing itu hanya untuk nanti ini dapat sembako, kalau enggak ya udah gitu ya. Wah, kalau bilang persen-persenannya saya belum bisa bilang angka ya, karena emang gitu belum riset ya. Cuma kalau yang dari saya lihat di beberapa desa dampingan kami, ya memang ada beberapa ibu-ibu yang kita kan nggak boleh naif juga ya. Ibu-ibu juga butuh uang untuk beli sembako, apalagi biasanya pencairan tuh di dekat-dekat Galungan misalnya, dekat hari raya. Jadi emang butuh uangnya pada saat itu. Jadi mereka memang sibuk memilah itu karena mereka tahu
saya memilah semakin bagus, saya akan mendapat lebih banyak insentif seperti itu. Dan kita nggak bisa benar-benar menyalahkan itu juga. Itu salah satu motivasi atau pancingan barangkali. Betul, itu pancingan bener. Jadi bank sampah itu memang sejatinya adalah pancingan gitu. Iya. Itu sih kalau dari saya untuk bank sampah. Tapi memang kalau gerakan tentang peduli lingkungan atau sampah itu kenapa dilakukan banyak oleh perempuan, oleh ibu-ibu, yang saya baca dan yang saya ketahui ya karena kita ini perempuan itu biasanya diidealkan lekat dengan ranah domestik seperti itu. Domestik jadinya yang ngurusin rumah tangga, yang ngurusin keluarga, yang ngurusin dapur itu perempuan, termasuk akhirnya mengurusi lingkungan hidup itu sendiri. Kita lebih banyak dekat dengan alam seperti itu yang menyebabkan kita lebih peka. Pengalaman-pengalaman kita itu membuat kita lebih peka dengan apa yang terjadi. Tapi Mbak Rani punya keyakinan yang besar nggak bahwa program ini akan dapat berjalan pada titik mungkin pada tahun berapa ini akan bisa maksimal begitu misalnya? Program yang mana dulu ini? Dalam hal pengelolaan sampah berbasis sumber ini. Saya Butuh waktu berapa tahun kira-kira? Kalau tadi Mbak Catur puluhan tahun nih melakukannya. Kira-kira untuk yang berbasis sumber ini. Nah, karena saya bukan cenayang ya, saya nggak bisa benar-benar memproyeksikan. Cuma saya optimis. Kalau misalnya memang peraturan, karena peraturan ini bagus kalau menurut saya. Pergub ini tentang pengelolaan sampah berbasis sumber itu bagus sekali. Cuma itu bisa akan terjadi kalau memang kita di lapangannya memang benar-benar kita sesuai dengan apa yang di peraturan itu. Jadi tidak hanya semangat sesaat begitu ya? Tidak hanya hitam di atas putih saja gitu loh. Ketika kami yang datang ke masyarakat pun juga kami berharapnya masyarakat juga sadar bahwa ini bukan programnya LSM loh, bukan programnya PPLH, bukan programnya MPH. Ini programnya kita bersama. Kalau misal kita sibuk-sibuk milah sampah buat bersihnya buat siapa juga sih gitu. Tentu untuk kita semua. Kalau saya sih tetap optimis ya, karena desa-desa dampingan kami walaupun belum 100%, saya nggak boleh sombong bilang 100% kalau ketika memang angkanya memang belum 100%, tapi memang misalnya Desa Taro udah dari 2018 akhir sampai sekarang dan akhirnya jadi percontohan ya. Kami cukup kaget sebenarnya kenapa akhirnya jadi percontohan. Tapi dia sampai sekarang karena kekuatan masyarakatnya baik desa dinas, desa adat, orang-orang di sekitarnya, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader itu benar-benar semangat untuk menjalankan itu, kolaborasinya ada, komitmennya ada, jalan ditaruh. Walaupun sekarang mungkin kita hitungannya masih 80%-an ya untuk pemilahan sampah berbasis sumber, tapi untuk dari 2000 seperti kalau nggak salah 2020 baru berjalan sampai sekarang 2022 80% itu angka yang sangat tinggi. Itu tandanya bahwa mereka bisa, kenapa di tempat lain nggak bisa? Sebenarnya bisa gitu loh. Oke, kita optimis itu bisa. Kembali lagi lagi podcast dan selanjutnya jika dalam keluarga itu kan cukupnya lebih kecil. Tetapi seperti yang disampaikan lewat berita bahwa 5 perusahaan di Bali dengan jumlah sampah anorganik terbanyak Oktober 2020 sampai dengan 2021. Dan tentu ini jumlahnya sangat-sangatlah besar, dan tentu ini ada peran dari para pengusaha. Jika disebutkan hal ini terjadi, apalagi nanti pada pelaksanaan G20. Ini korelasinya akan seperti apa Mbak Catur? Saya nggak bisa bayangkan ini ketika tempat suung atau tempat pembuangan akhir ini tidak bisa maksimal. Kemudian walaupun Mbak Rani dengan komponennya juga sudah berjuang, tapi perusahaan-perusahaan besar ini kan memberi kontribusi yang sangat besar. Ya, Kalau saya lihat di tempat sampah biasanya itu pasti produk-produk perusahaan besar yang ada di sana. Begini, sebetulnya yang tadi saya bilang memang dari tahun ke tahun kami bekerja, dan ini sebuah kesadaran terlambat, tapi orang Indonesia kan selalu katakan bahwa lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah, sekarang ini saya berharap bahwa kesadaran dengan pergub banyak peraturan perundangan tentang sampah itu banyak sekarang. Sebetulnya yang tadi kita disampaikan tadi, misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang sebetulnya adalah perusahaan polutan atau pencemar ya. Nah, sekarang mereka sebetulnya sudah diatur juga bagaimana di tahun 2030 mereka harus mulai lakukan redesign. Jadi kemasan-kemasan yang tidak ramah lingkungan itu semuanya sudah harus selesai di tahun 2030. 2030.
Itu waktunya sangat panjang sekali. Makanya sekarang pemerintah kita di Indonesia melakukan peta jalan sampah. Jadi sekarang perusahaan juga harus mulai sadar produknya sampai di mana saja dan mereka harus bertanggung jawab. Nah, satu bertanggung jawab, kedua ya sekali lagi itu redesign. Jadi bagaimana yang bertanggung jawab adalah mungkin sekarang kita lihat teman-teman di perusahaan sudah memulai mereka melakukan mungkin ada yang membuat bank sampah, ada yang mendirikan TPST misalnya mendukung pemerintah itu. Tetapi mungkin yang kita harap bahwa kesadaran masyarakat ini belum 100%, maka sebetulnya upayanya tidak cukup di bidang fisik gitu. Nah, tapi bagaimana modal yang harus diberikan pemerintah dan perusahaan, aset ini adalah aset edukasi. Karena perundangan ada, tetapi kalau edukasi di masyarakatnya tidak kuat, tidak ada aset untuk merubah itu, maka tidak ada artinya semua fisik. Karena kami mungkin saya sudah puluhan tahun bekerja, fisik semua nanti akan menjadi onggokan onggokan besi tua begitu, mau jadi museum begitu. Nah, itu semuanya rata-rata begitu karena kenapa tidak semuanya akhirnya menjadi begitu, Mbak Catur? Karena Sebenarnya tidak ini dilandasi dengan pendidikan. Ya. Tidak bisa dicontohkan mungkin kasus yang terjadi di Bali misalnya dengan hal ini. Karena investasi sampah itu kan tinggi. Oh ya, tinggi sekali. Iya. Jadi misalnya contoh saja ya. Kita langsung dicontoh nih. Contoh misalnya ketika masyarakat, contoh yang kecil dulu ya. Iya, yang besar nanti aja, kecil dulu. Contoh yang kecil adalah ketika ada pemberian mesin pencacah misalnya, mesin pencacah organik, atau juga pemberian bantuan pengayakan yang cukup dianggap teknologi maju ya, teknologi ini, tapi akhirnya masyarakat tidak terbiasa menggunakan teknologi ini, maka semuanya akan mangkrak. Itu dan banyak sekali. Terus kedua yang besar adalah program kita di TPA Suwung dulu. TPA Suwung dulu pernah bekerja sama dengan PT NOI kalau tidak salah namanya PT NOI, itu mengambil gas metannya untuk bekerja sama dengan PLN ya untuk dijual. Tetapi apa yang terjadi karena Sarbagita dulu ya, kita mungkin teman-teman masih ingat ada pengelolaan sampah Sarbagita. Jadi sampah semua sampah dari Tabanan, Badung, Gianyar, Denpasar dikumpulkan di TPA Suwung untuk diambil gas metannya. Nah, perjanjian yang dilakukan 4 kabupaten ini akhirnya tidak jalan. Nah, teman-teman masyarakat tahu nggak bahwa sebetulnya aset yang dibangun di sana itu besar sekali, mesin-mesin yang dibangun itu besar sekali, dan akhirnya tahun 2016 itu sudah stop karena tidak menghasilkan apa-apa, ada kerugian di investor, maka apa yang terjadi? Mesin-mesin itu mangkrak gitu. Nah, artinya cukup kehati-hatian lah kalau kita menggunakan teknologi buat masyarakat kita, kalau masyarakat kita tidak terdidik, tidak punya kapasitas gitu. Jadi jangan asal mengambil teknologi orang luar dibawa ke Bali ya, terus kita terapkan dan kita tidak siap dengan teknik-teknik SDM kita gitu. Nah, itu yang saya rasa ya selama bekerja di urusan sampah seperti ini. Jadi makanya sekarang banyak sebetulnya dengan tadi ngomongin TPA kita yang akan ada G20, terus juga akan dipersiapkan TPST, TPS, 3R di seluruh di Sarbagita khususnya ya, itu digenjot bahwa setiap desa harus punya TPS. 3R gitu. Bagus sebetulnya. Tetapi sekarang harus dipikirkan kembali, harusnya di assessment dulu apakah misalnya sebuah desa itu diperlukan sebuah ruang pengelolaan sampah yang sebesar yang mereka pikirkan. Mereka itu pemerintah yang bagian teknisi ya membangun itu, lalu mesin juga apakah perlu sebuah desa yang tidak perlu, saya lihat ya ada mesin pencacah aja 2 gitu. Mesin press sebesar itu. Nah, kenapa tidak satu kecamatan aja satu misalnya? Karena mesin press kalau setiap
setiap desa punya itu juga biaya, karena ini ngomongin listriknya. Sekarang cuma dikasih saja listrik, nanti itu bebannya desa. Nah seperti itu mungkin saya tidak ini ya. Nah itu yang harusnya sebetulnya ketika kita mengadopsi sebuah teknologi harus rinci. Jangan hanya bicara soal aset di depan, tetapi bagaimana perjalanan di masa yang akan datang ke belakangnya, karena ini semuanya akan menjadi tanggung jawab di desa, tanggung jawab masyarakat. Kelihatannya di depannya bayar cuma 10.000 mungkin kalau di Denpasar ya, tapi saya prihatin juga ke Kelungkung segala masih 1.000, ada yang 1 bulan bayar 3.000 ya. Padahal sebetulnya pengelolaan sampah ini membutuhkan dana yang cukup besar gitu. Nah tapi lagi-lagi kembali ke edukasi. Kebesaran untuk biaya besar dilakukan untuk pengelolaan sampah sebetulnya bisa ditekan kalau misalnya terjadi edukasi di tiap individu bagaimana mengenali sampah. Tidak hanya berbondong-bondong untuk menambah sampah ya di bank sampah, tetapi bagaimana diajarkan pengurangan sejak dini sampah itu. Jadi misalnya ketika kita mau makan, ketika kita mau makan di warung, mau dibawa pulang, mikir nih, kalau kita nggak mau membuat sampah, seharusnya kita bawa rantang dong dari rumah begitu. Nggak ada sampah sudah. Ketika kita mau minum, kita bawa tumbler misalnya, sudah nggak ada sampah. Nah, edukasi semacam itu penting dan pemerintah harus melakukan segera dan tidak cukup hanya membuat peraturan. Dan yang kami lakukan berdua, sistem yang sama adalah melakukan edukasi door to door. Zamannya Pak Soeharto kami lakukan, ada yang baik ya, jadi ada yang baik di era Orde Baru, Orde Baru. Contoh aja ketika ada KB misalnya, itu kan harus door to door tuh. Kami lakukan lagi sistem itu, bahwa ternyata edukasi di Banjar, di kecamatan, di desa, di Banjar tidak cukup untuk ini, karena ini merubah perilaku gitu. Dan ini butuh perjuangan yang tiada henti sepertinya Pak Catur dan juga Mbak Rani. Nah jika realnya seperti itu, yang seperti Mbak Catur sampaikan tadi bahwa investasi yang harus ditanamkan ini sangat besar, tetapi hasilnya bisa dikatakan memang realnya memang merugi seperti di TPA Sum. Ada kesan bahwa pemegang kebijakan itu dalam tanda kutip mereka galau nih, harus mulai dari mana lagi. Padahal ada percontohan-percontohan di beberapa tempat seperti di Jakarta, mungkin mereka sering nih untuk melakukan studi banding ke sana. Mungkin biaya studi banding mungkin lebih tinggi daripada eksekusinya akhirnya. Nah ini juga menjadi pertanyaan. Nah Mbak Rani sendiri bagaimana? Ada berapa desa yang sudah dijadikan contoh selain Taro tadi? Kalau untuk percontohan sendiri yang resmi ya dari pemerintah Provinsi Bali sih memang Taro ya. Karena kan ada 5 kalau nggak salah ya Bu Catur ya, ada 5 dan itu tersebar di berbagai kabupaten, di Buleleng juga ada, di Gianyar juga ada. Kalau kami sendiri sejauh ini sudah mendampingi 15 desa, mendampingi 15 desa yang tersebar sebagian besarnya di Gianyar. Tapi sebenarnya kalau selain Taro, yang menurut kami sendiri dari teman-teman Merah Putih Hijau melihat desa yang sukses tuh salah satunya juga ada di Pejeng. Di Desa Pejeng ini mereka punya tempat pengelolaan sampah berbasis sumber, reduce, reuse, recycle. Di sana digerakkan oleh perempuan lagi. Jadi kita sebutnya ada manajer komunitas sekaligus manajer fasilitas, jadi orang yang mengepalai itu, jadi mandor lah di sana. Itu Bu Jurusri namanya. Itu ibu-ibu, satu orang itu dia bisa menggerakkan ibu-ibu kader kebersihan lainnya untuk pertama-tama itu nyetop penggunaan plastik di pura. Jadi ketika mau sembahyang di pura, di stop dulu, jangan masukin kresek. Di depan tuh harus pakai bokor sejenis kayak gitu baru masuk. Nah, setelah itu berlama-lama akhirnya mereka punya tempat pengelolaan sampah sendiri, yang mana sekarang mereka melakukan pengomposan skala desa, yang mana bagus sekali karena berhasil ngambil sampah dari pasar. Kalau teman-teman, kalau kami-kami yang biasa bergerak di lapangan, pasti tahu sebenarnya pasar itu sangat susah. Dalam artian ada banyak pedagang di sana, dan pedagang kan di sana kerjanya ya berdagang ya, maksudnya bukan mereka nggak mau tahu deh urusan sampah. Iya, kalau sampah ada beberapa pasar yang benar-benar bahkan sampahnya kalau saya pedagang saya langsung buang aja karena saya tahu saya bayar uang kebersihan dan pegawai kebersihan akan nyampuin sampah saya. Udah urusan selesai, tinggal bayar aja. Jadi memang susah banget pasar, tapi teman-teman di Pejeng ini, perempuan-perempuan ini berhasil bikin sampah pasar itu keluar dan terpilah. Jadi organik
yang sampah basah itu, sayur, buah dan lain-lain masuk ke kompos, komposnya jadi kaya sekali di sana. Jadi komposnya benar-benar nitrogen sama karbonnya sudah bagus. Terus untuk pengelolaan non-organiknya juga pemilahan di TPS 3R sangat bagus. Jadi diangkut di masyarakat, dia sudah terpilah dengan baik. Di TPS 3R dipilah lagi sama ibu-ibunya dan sangat detail. Saya nggak tahu, katanya Bu Jrosu sih ada 70 jenis sampah non-organik ya. Yang mana kalau saya sekarang suruh nulis, saya hafal semuanya jujur. Tapi itu berhasil dipilah dengan baik. Berarti itu bisa dikatakan memang kesadaran mereka, Betul. tanpa mereka membayangkan atau berkeinginan untuk apa imbal balik yang mereka dapatkan. Iya, bisa dibilang keikhlasan seperti begitu itu. ya, Mbak Iya, Catur ya. bisa dibilang ya seperti itulah. Jadi memang ada banyak desa yang berproses yang saya lihat sekarang gitu loh. Dan kenapa mereka bisa berproses? Sebenarnya pertama-tama karena ada pendampingan. Di mana pendampingan itu yang tadi Bu Catur bilang, selalu bilang edukasi. Jadi membangun, sekarang sudah banyak TPS 3R dibangun, nggak cuma fisik aja yang dibangun. Kita sering lupa. Pembangunan adalah membangun fisik. Balai Banjar dibangun, artinya bangun yang bagus banget. Tapi dalamnya seperti apa gitu loh. TPS 3R juga seperti itu. Kenapa Mbak Rani bisa sampaikan bahwa TPS 3R itu realnya seperti itu? Jangan sampai truknya beralih fungsi nanti. Ya, ketakutannya kami sih seperti itu ya. Iya. Karena memang yang kami lihat di lapangan sendiri, bahkan di desa-desa dampingannya Merah Putih Hijau sendiri ya, mereka terburu-buru gitu loh, dikasih TPS 3R, kita masuk list nih, dapat dana TPS 3R sekarang 1,1 miliar. Kayak Besar gitu. banget. Besar sekali gitu loh. Tapi itemnya sudah ditentukan kayak gitu, maksud mesin-mesin yang tadi Bu Catur bilang gitu loh, yang menurut kami kayak, kayak gitu, ini serius mau dipasang di sini gitu loh. Kalau mereka masih ada pendampingan kami aja, mereka banyak sekali tanyanya, alias mereka masih bingung. Ini benda apa nih yang datang? Saya mesti apa? Saya harus apa? Habis ini stepnya apa gitu loh. Ketika Iya. TPS 3R jadi, alur kerjanya seperti apa? Itu kan harus ada orang yang setidaknya kita diskusi lah. Oh, truk masuk di sini diturunkan, habis ini dipilah, habis itu dicacah di bagian sini, komposnya begini kayak gitu. Yang desa dampingan kami aja banyak sekali bertanyanya. Saya nggak kebayang untuk desa-desa yang sama sekali nggak ada pendampingannya. Karena memang setahu saya pihak pemerintah itu benar-benar membangun. Ada yang namanya tenaga fasilitator lapangan yang bertugas di teknis dan juga di pemberdayaan, tapi mereka juga tidak dilatih. Mereka tidak di-training oleh pemerintah. Jadi ketika saya juga ada kebingungan ya, ini kan berkaitan dengan administrasi, berkaitan dengan apa, saya kan Ini Mbak Rani sepertinya bingung banget melihat mereka yang juga lagi bingung betul. gitu ya. Saya tanya ke TFL-nya, Mbak, ini kalau kayak gini-gini berarti gimana ya? Saya juga nggak tahu, baca aja juknisnya ya Mbak. Sekarang juknis itu ratus-ratusan halaman, dan memang itu ya kayak kita baca textbook, kita nggak bakal bisa dapat jawaban di sana kalau nggak dapat praktek dan juga diskusi gitu. Jadi saya ngerasa pendampingan ini penting sekali, edukasi bareng-bareng ini penting sekali, karena banyak orang yang ya jujur nggak paham seperti itu, apalagi setelah dibangunkan ternyata memang disuruhnya desa menganggarkan untuk dari dana desa, untuk dari dana desa sendiri. Apalagi kalau tadi ngomongin mesin-mesin, listriknya luar biasa, itu lumayan banyak gitu untuk ngabisin untuk operasional gitu loh. Sedangkan ada beberapa desa yang mikir kayak takut untuk minta retribusi ke masyarakat yang tadi Bu Catur juga sudah bilang. Jangan sampai menyalahi aturan, jadi pungli begitu ya. Kayak gitu. Jadi memang banyak sih tantangannya di lapangan. Cuma memang penting untuk masyarakat ini ketika mendapatkan sesuatu, hibah atau apapun itu, didampingi gitu loh. Didampingi deh gitu loh. Biar benar-benar jalan, biar nggak cuma oke, sudah selesai bangunannya jadi dadah, kita yang penting udah terbangun, masuk di administrasi, oh ya terbangun di 35 desa gitu. Ada acara seremoni di sana, diberitakan bahwa sudah dibangun bank sampah. Ini sudah sebuah keberhasilan walaupun isinya nggak ada. Atau ada isinya cuma ya nggak dipakai. Angkrak sudah ya udah seperti itu. Ya, diberitakan juga ya Mbak Catur ini bahwa ada pembangunan TPST yang baru yang akan selesai di bulan Juli 2022 ini menjelang KTT 20. Ini TPST ini apa Mbak? Tempat pengelolaan sampah terpadu. Iya, bisa diceritakan seperti apa itu? Jadi sebetulnya yang harus cerita ini lebih banyak sebetulnya teman-teman dari PUPR dan DKLH ya. Betul. Kami tahu mendengar saja bahwa konsep yang dibangun sekarang ini kalau dulu mungkin konsep di 2 tahun lalu, mungkin yang beberapa tahun yang lalu jalan adalah semua desa punya TPST 3R.
ya TPST 3R itu. TPST 3R. Nah, sekarang ini sudah kayaknya ada perubahan. Saya juga ini harus kita ketahui ternyata kalau di desa sekarang namanya TPS 3R, nggak pakai T. Nah, yang di T itu ternyata adalah seperti mewakili TPA sekarang. Jadi di sana misalnya di sebuah kabupaten mungkin akan hanya ada 2 sampai 3 TPST. Karena TPST ini nanti akan menerima residu-residu yang dari TPS 3R tadi. Iya. Nah, konsep yang diinginkan itu ya, saya nanti mungkin harus dikoreksi. Iya. Karena mereka akan membuat pengelolaan residu tadi itu dengan pelet ya. Iya, pelet. Dia akan membuat RDF. Jadi mereka akan membuat pelet-pelet itu menjadi arang ya, bentuk-bentuk arang yang nanti disalurkan di beberapa, ya mereka awalnya sebetulnya belajarnya adalah bagaimana pelet ini disalurkan pengguna oleh perusahaan pabrik semen misalnya seperti itu, atau listrik. Tetapi yang saya dengar juga sekarang ini ada perubahan. Jadi kalau tidak, jadi kebayang ya, residu-residu itu dibuat pelet itu berbentuk arang. Nah, ini juga perlu dihitung kalorinya. Jadi kalau tidak memenuhi kalori, maka itu yang sekarang banyak tidak diterima oleh perusahaan semen atau perusahaan PLN seperti itu. Nah, jatuhnya yang saya dengar memang harus diklarifikasi lagi adalah ke perusahaan misalnya atau pabrik genteng, atau misalnya nanti ada lagi yang saya dengar usaha di pabrik-pabrik pembuatan ini untuk garam misalnya. Nah, itu sebetulnya ini yang harusnya masyarakat cukup hati-hati. Gitu. Iya. Karena pembakaran ini semakin dibawa menyebar kemana-mana. Mungkin kami hanya pertama berpikir oke lah kalau dibawa ke semen gitu ya, karena itu satu pusat gitu, dan semen tidak ada banyak begitu. Itu jadi terpusat begitu, atau listrik begitu. Nah, tetapi kekhawatiran kami kalau takeovernya off takernya sekarang sudah mulai tidak jelas. Nah, saya khawatir apalagi di Bali. Itu bentuknya benar-benar seperti arang. Kalau bisa orang dikelabuhi bisa jadi nanti untuk bakar sate, bakar ayam, untuk upacara. Nah, itu yang saya khawatir. Berarti kita menghisap dioksin maksud saya. Jadi itu kan banyak, karena plastik ya yang paling banyak di residu itu. Jadi bisa dibayangkan masyarakat nanti akan menghisap dioksin beracun, dan nanti pemerintah bingung lagi beban kesehatan masyarakatnya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, makanya kami juga di LSM, teman-teman yang peduli bersama sebetulnya sudah bergandengan dengan DKLH bagaimana melihat situasi ini cukup hati-hatilah melakukan teknologi-teknologi yang masuk di Bali itu. Kalau dari pandangan Mbak Catur sendiri, dengan berbagai investasi yang ada, kemudian berbagai upaya yang sudah dilakukan dari Merah Putih Hijau, kita semua bisa dikatakan begitu, apakah ini sudah maksimal atau apakah ini sudah satu wujud keseriusan dari pemerintah sendiri untuk saat ini? Saya dikatakan di bawah kepemimpinan Pak Koster. Pertama, kalau keluarnya peraturan cukup serius, saya senang. Saya sebetulnya waktu itu juga aplaus bahwa ini yang kami tunggu-tunggu. Karena masyarakat itu perlu kebijakan. Jadi tidak hanya mau mendengarkan apa kata LSM, tetapi kalau sudah pemerintah mengeluarkan kebijakan, masyarakat patuh gitu. Nah, ini sudah sebuah keseriusan yang kami lihat. Tetapi lagi-lagi tidak hanya di atas kertas yang kita mau, action. Nah, action inilah di Sarbagita tadi saya cerita bahwa sudah mulai ada TPS. Tetapi lapangan kami juga sudah tahu sekarang tidak ada edukasi yang masif terhadap masyarakat. Kami menjadi takut ini bisa gagal ini kalau SDM-nya tidak didahulukan gitu. Fisiknya didahulukan. SDM-nya belum sampai saat ini gitu. Nah, ini yang kami khawatir. Jadi kalau memang pemerintah serius, maka ayo aset tidak hanya di fisik, tetapi kita bangun adalah
edukasinya, SDM-nya ini. Jadi lakukan metode kami yang door to door tadi, karena saya berpikir bahwa pemerintah itu punya banyak organisasi yang terbentuk di desa. Contoh ada PKK, ada STT, Karya Taruna, Karang Taruna. STT, lalu ada kelompok-kelompok Suba, ada banyak sekali. Nah, kenapa tidak itu dimanfaatkan? Ya. Kalau di Denpasar mungkin ada Jumantik segala, itu yang door to door tiap hari. Nah, itu bisa dirangkul untuk diberikan tambahan supaya mereka mengedukasi bagaimana masyarakat belajar untuk memilah sampah dari berbasis sumber tadi itu. Nah, ketika itu terjadi, maka saya optimis nanti bahwa TPS akan berfungsi dengan maksimal. Kalau sekarang edukasi tidak dilakukan dengan masif, saya menjadi pesimis. Begitu. Ada ungkapan kata menyerah dari berbagai kalangan bahwa udah deh, kita ini udah nyerah nih ngadapin hal ini. Disuung misalnya. Apalagi sebentar lagi ada G20. Apa yang disampaikan oleh petinggi kita dengan harapan bahwa G20 ini dari jauh-jauh hari sekarang yang beberapa bulan ini ada langkah-langkah yang harus segera dilakukan. Bahkan sampai Pak Menteri turun menyampaikan hal ini dari pandangan Ibu Catur dan juga Mbak Rani. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai masyarakat Bali? Kita ingin nih program G20 kan sukses di Bali. Jangan sampai G20 terkendala karena sampah. Kira-kira apa yang harus segera kita lakukan selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Catur? Yang sederhana saja. Mungkin apa yang harus, apakah perlu sebuah gerakan seperti masker misalnya, ayo kita pakai masker nih gitu. Iya, kalau saya ngelihatnya ya karena memang waktunya itu- hanya beberapa bulan ini. Iya, karena beberapa bulan dan sebetulnya sampai saat ini kami juga masih memantau TPST yang diinginkan oleh Pak Luhut tadi misalnya itu belum terbangun. Belum terbangun. Itu baru jadi baru baru ini proses, aja, baru proses gitu. Jadi bisa dibayangkan, saya tidak tahu mau jadi apa, kayak orang Jawa itu mau project Mbak Catur Bandung kayaknya gimana Bondowoso gitu ya. atau apa misalnya sehari langsung jadi gitu. Jadi kita bisa bayangkan Kayak kalau magic. sehari langsung jadi itu semuanya pasti tidak akan berkelanjutan. Karena apa? Semua materialnya akan menjadi material yang rendah gitu ya. Nah, itu jadi saya pikir kalau memang serius, jadi saya juga merasa bahwa Bali jangan jadi korban terus gara-gara pertemuan internasional di Nusa Dua gitu ya. Selalu bahwa kita didorong-dorong membuat proyek baru, ternyata akhirnya mangkrak begitu ya. Jadi apa yang diinginkan untuk merubah TPA, saya sepakat bahwa kita mulailah mengelola dari sumber, karena biaya besar dalam pengelolaan sampah itu memang pemilahan, pengelolaan di situ. Saya setuju. Tetapi lagi-lagi Anda tidak cukup membangun fisik, itu saja pesan saya. Jadi jangan membangun fisik saja, tetapi membangun mental, mindset masyarakat ini yang harus masif. Jadi kalau memang sekarang pemerintah mau, tidak cukup hanya ditempel besok ada Senin organik, Selasa, Rabu, Kamis organik. Apalagi tong sampahnya berwarna-warni juga ya. Tapi buktinya belum terpilah. Masyarakat sangat sulit untuk merubah perilaku itu dalam sekejap gitu. Yeah. Perlu tindakan, dan harusnya pemerintah juga melakukan refleksi bahwa kalau misalnya kita pakai masker saja itu di mana-mana. Ingat perjalanan mau ke Denpasar aja. Badung ke Denpasar sudah dicegat kan, Yeah. ada satgas itu ya, Yeah. semuanya. Kenapa sekarang sampah nggak dilakukan hal yang sama? Berarti kalau tidak dilakukan hal yang sama berarti tidak serius dong urusan sampah. Untuk apa datang dari Jakarta, dari ini ke sini? Kalau memang itu dianggap serius, lakukan yang sama, turun itu semuanya. Keseriusan, gitu. dari komponen yang berwajib Iya, begitu. iya, Mbak Rani, gimana iya. nih Mbak Rani? Masih tetap semangat nih. Bali itu jumlahnya lebih dari 600 desa loh. Iya betul. Mhm. Iya. Ya kalau misalnya ngomongin tentang apa yang harus kita lakukan sekarang ya, sebenarnya pertama-tama saya apresiasi juga pemerintah Provinsi Bali sudah ada pergub ini yang sangat bagus untuk pengelolaan sampah berbasis sumber. Tapi kerap kali pada realitanya kita, kalau saya boleh bilang ya, orang-orang perintah mungkin misalnya sekarang ada G20 dan lain-lain, kita sering silap ya, mata kita tuh sering silau dengan teknologi-teknologi yang kayak wah ini bisa memusnahkan sampah dan bisa menjadi energi yang bisa kita pakai seperti itu. Misalnya tadi contohnya Bu Catur adalah RDF itu tadi. Kita sering silau sampai kita lupa sebenarnya kita sampai akhirnya bisa mengelola sampah itu sebenarnya harus seperti apa sih gitu. Karena kadang-kadang kalau kita udah tahu ada teknologi yang sangat canggih di kepala kita, kita jadi makin manja.
oh ya udah ngapain saya capek-capek misal sampah dari rumah ya, kan juga nanti di TPST atau di tempat pengelolaan itu Sudah bakal ada ada mesin teknologinya. bagus yang dijadiin satu semua langsung bisa, Langsung bisa. Iya. langsung hilang sampahnya tuh, langsung bisa dipakai apa-apa gitu loh. Padahal untuk dapat RDF ini standarnya tuh tinggi sekali gitu loh. Dan tidak semua RDF yang dihasilkan itu bisa dipakai di, misalnya kalau mau yang benar-benar bagus pengelolaannya, kita nggak bisa masukin itu ke UMKM misalnya. Kita nggak bisa masukin itu ke laundry, ke mesin laundry yang ada arangnya. Karena kalau misalnya UMKM kita nggak punya pengelolaan limbahnya ya, atau pengelolaan. Jadi kalau limbah tuh kan IPAL ya. Sedangkan kalau untuk udara kan lebih susah lagi gitu loh. Kalau masyarakat awam seperti kita di rumah ada bakar-bakar kayak gitu, ya yang kena nanti kita gitu loh. Tapi kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar, mereka punya standarnya gitu loh. Sekarang saya tanya, kalau misalnya memang mau bikin RDF atau bikin apa, standarnya ada atau tidak? Bisa tidak kita mencapai standar itu gitu Tidak loh. hanya sekedar Iya. untuk dijadikan Iya. arang seperti itu, Karena sementara kita nggak tahu. Betul, karena mindset kita adalah kita sudah menyelesaikan persoalan sampah ketika kita tidak melihat sampah itu di mata kita lagi. Sampah itu adalah fisik gitu loh. Kita Iya. berpikir kayak, oh ya udah hilang nih sampahnya. Mau dia dicampur, mau dia berbau, mau dia apa, yang penting dia nggak ada deh depan mata saya. Masukin kerasa bersih, tinggal buang aja. selesai sudah kehidupan sampah kita. Padahal kan Ada masalah lain di ada belakang itu. ketika dibawa keluar, pengelolaannya seperti apa? Kemudian ketika pengelolaannya itu kurang tepat, dia kemana larinya sampah? Karena kan energi kan kekal ya, nggak bisa kemana-mana. Kalau di sini dia hilang, pasti dia berpindah ke energi lain gitu. Kalau dia dibakar, berarti kan dia ke udara. Di udara seperti apa? Gitu. Jadi memang benar-benar saya benar-benar sepakat dengan apa kata Ibu Catur. Yang perlu untuk serius adalah ya kita semua, bahkan termasuk pemerintah itu sendiri. Kalau kita benar-benar mau, G20 kita mau bersih dan lain-lain, ya bersih nggak cuma bangun fisik, bersih nggak cuma beli mesin-mesin yang harganya luar biasa, maintenance-nya mahal, listriknya pakai banyak. Yang mana nanti mungkin bingung siapa yang akan bayar listriknya setelah G20 mungkin. Setelah itu mangkrak lagi. Itu mangkrak lagi. Dan masyarakat tetap jadi tumbalnya, dalam artian kita kayak, kita suruh apa sekarang nih gitu loh. Suruh milah pas awal-awal kita suruh milah, tapi sekarang kita oh ya udah ada mesin dan lain-lain. Jadi kan kita perlu berpikir bahwa masyarakat nggak boleh bakar, tapi itu dia bakar. makanya juga Sebenarnya benar nggak sih bakar atau enggak juga sering terjadi seperti itu kan? persoalan bakar-membakar pun juga kita ada banyak playernya gitu loh. Tapi dalam artian pemerintah atau misalnya peraturan-peraturan ini dibuatnya untuk siapa sih? Kan untuk masyarakat gitu loh. Tapi Kan kita punya penting sebuah untuk keyakinan mendengar pastinya juga. ya, Mbak Rani, Mbak Catur juga, kita punya keyakinan dan optimis selalu. Buktinya kita sudah menjalani ini dengan panjang, tetapi terproses begitu lambat, bisa dikatakan begitu. Tapi kita punya keyakinan. Yakin nggak bahwa pada G20 nanti sampah ini tidak akan menjadi masalah? Saya tidak menjadikan. belum. Saya masih pesimis ya. Oh, Jadi pesimis ya? kalau apa yang dilakukan hanya sebuah bentuk fisik saja. Sekali lagi saya masih pesimis kalau misalnya dibarengin ya. Tapi sebetulnya lagi saya mau ceritakan tadi bahwa kami berkumpul di teman-teman kemitraan Bali Resik ya, KPR. itu ada. Jadi kami di LSM yang peduli lingkungan kebetulan sangat diterima oleh pemerintah Provinsi Bali di DKLH. Oke, kalau gitu kalian sudah melihat kondisi di lapangan. Kalau gitu kita kumpul sekarang. Sekarang ini kami dalam aksi untuk melakukan evaluasi TPS-TPS yang dulu itu sebetulnya seperti apa dan nanti kita akan perbaiki lebih baik itu seperti apa. Nah, itu sedang kita lakukan. Nah, kalau itu tetap kita dalam alur komitmen kita bersama dari pemerintah dan LSM, maka kami menjadi optimis bahwa itu nanti bisa berjalan dengan baik. Saya yakin memang tidak bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, atau setahun ini itu urusan sampah selesai. Tapi memang kita sekali lagi banyak metode pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah, LSM, terus juga komunitas ya, masyarakat. Karena di Bali saya sudah mencoba untuk mendengar, melihat teman-teman di luar Bali bahwa komunitas peduli sampah itu sekarang itu paling banyak di Bali. Iya. Ya, mungkin karena ada gerakan-gerakan clean up dan lain sebagainya, sekarang mulai teman-teman peduli mendampingi desa-desanya seperti itu.
Saya pikir ini juga akan menjadi peluang bahwa akan lebih cepat begitu, tapi lagi-lagi bahwa kita harus pemerintah nih ya, lagi-lagi pemerintah. Jangan ketika ada komunitas, ketika ada LSM bekerja terus mereka tidak memfasilitasi tadi itu ya, tidak memfasilitasi, terus juga membayangkan bahwa mendorong ya investor datang untuk melakukan. Mereka kan selalu yang menerima ya, yang pertama pasti bukan LSM yang menerima investor. Kadang-kadang kalau berbicara sampah itu selalu saja diidentikan dengan investasi investor. Ayo cari investor dulu deh, kita mau buat ini gitu ya. Gitu. Nah, lagi-lagi itu. Jadi kembali bahwa saya bisa optimis, tetapi memang tidak bisa kalau dalam waktu dekat ini sudah selesai. Terima kasih. Belum selesai. Sepakat. Iya, Mbak Catur dan Mbak Rani, tentunya kita semua harus peduli. Kita semua harus serius. Tidak hanya bagi LSM saja, tidak hanya bagi pemerintah saja, tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Kita ingin tentunya sampah ini tidak ada di depan mata kita. Tetapi sampai di mana sampah itu berada nanti, kita yang harus memulai semuanya agar terpilah dengan baik. G20 akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kata karena sampah G20 terkendala. Terima kasih buat Mbak Catur, Mbak Rani sudah hadir. Mari kita tetap semangat, waktu tetap berjalan dengan cepat, walaupun masalah sampah ini akan lambat sekali jika terkendala dengan banyak hal. Terima kasih, kita akan ketemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya. Metro Bali Podcast.